Selamat pagi teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman dan adik-adik sekalian, pada hari ini saya berada di persawahan. Pada video ini ingin menunjukkan pendekatan jelajah alam sekitar sebagai alternatif pendekatan pembelajaran biologi. Pendekatan JAS merupakan pendekatan pembelajaran dengan menerapkan kerja ilmiah dalam pengamatan fenomena objek biologi dengan memanfaatkan lingkungan fisik, sosial, teknologi, dan budaya yang terdiri 6 komponen: eksplorasi, konstruktivis, proses sains, masyarakat belajar, bioedutainment, dan asesmen autentik. Pemanfaatan alam seperti ekosistem sawah dapat digunakan untuk mempelajari materi biologi, antara lain biologi sebagai ilmu pengetahuan, keanekaragaman hayati, klasifikasi 6 kingdom, ekosistem, dan isu lingkungan. Pada video ini lebih ditekankan pada materi ekosistem semester 2 kelas 10. Nah, kali ini saya berada di sawah. Sawah ini bisa digunakan sebagai pendekatan pembelajaran dalam mempelajari materi ekosistem di kelas 10 semester 2. Apabila kita lihat, sawah ini adalah salah satu bentuk buatan dari manusia. Menurut kalian, sawah itu bisa disebut komunitas atau ekosistem? Tergantung dari kita memandangnya, ya kan? Komunitas itu adalah kumpulan dari populasi-populasi yang ada di sebuah wilayah atau lingkungan. Contohnya populasi padi, populasi belalang, kemudian ada populasi ular, dan sebagainya. Hanya yang dilihat adalah komponen biotiknya saja. Sedangkan kalau ekosistem adalah interaksi antara komponen biotik dan biotik atau biotik dan abiotik. Jadi kita melihat interaksinya, adanya aliran energi atau rantai makanan yang ada di sebuah wilayah atau habitat atau ekosistem itu sendiri. Jadi tergantung dari mana kita memandangnya, bisa disebut ekosistem, bisa disebut dengan komunitas, begitu. Nah, ekosistem itu terdiri atas 2 komponen utama, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Kalau komponen biotik adalah seperti kita ketahui bahwa kumpulan dari atau bagi anggota dari organisme seperti tumbuhan, hewan, kemudian jamur, bakteri, kemudian ada protista, itu termasuk komponen biotik. Sedangkan komponen abiotik adalah yang mendukung dari komponen biotik seperti udara, air, tanah, dan sebagainya. Jadi komponen ini saling berinteraksi membentuk yang namanya ekosistem. Sebagai contoh, padi membutuhkan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis, dan dia juga butuh oksigen untuk respirasi dan sebagainya. Seperti itu. Nah, mari kita lihat komponen-komponen apa saja yang ada di ekosistem sawah berikut ini. Ekosistem sawah merupakan salah satu contoh ekosistem buatan yang artinya dibentuk oleh campur tangan manusia. Ekosistem yang terdiri atas komponen biotik dan abiotik ini dapat digunakan untuk mempelajari aliran energi, rantai makanan, pola keragaman, siklus biogeokimia, perkembangan dan evolusi, serta pengendalian atau sibernetika. Ekosistem sawah didominasi oleh tanaman padi, tanaman air seperti genjer, kiambang, berbagai jenis rumput, dan beberapa tanaman yang ditanam di pematang sawah seperti ketela, talas, jagung, pisang, dan pohon peneduh lainnya. Hewan yang ditemukan sebagian besar adalah dari filum Arthropoda dengan kelas Insecta, seperti berbagai spesies belalang, berbagai spesies kepik, walang sangit, berbagai spesies kupu-kupu, tomcat, tawon, dan berbagai spesies capung. Kelompok serangga yang biasa dijumpai di ekosistem sawah antara lain serangga hama, serangga herbivor, musuh alami atau serangga yang mengatur populasi hama yaitu predator dan parasitoid, dan serangga netral sebagai penyerbuk.
Organisme yang mendiami ekosistem sawah terdiri atas organisme autotrof seperti padi dan tumbuhan lainnya, serta organisme heterotrof seperti serangga dan hewan lainnya. Di mana organisme heterotrof ini bersifat sebagai konsumen, sehingga organisme-organisme di sawah ini akan membentuk jaring-jaring makanan yang merupakan kumpulan dari rantai makanan. Selain itu dijumpai keong mas atau siput murbai, ular, belut, ikan kepala timah, kadal, laba-laba, dan berbagai spesies burung. Pada dasarnya, ekosistem sawah juga berperan dalam siklus biogeokimia. Air yang mengalir di sawah, pemanfaatan nitrogen dan fosfor dari pupuk, ataupun bersumber dari komponen abiotik, oksigen yang digunakan oleh organisme, dan karbon dioksida yang dimanfaatkan oleh produsen, serta dihasilkan sebagai buangan respirasi, menjadi bukti bahwa telah terjadi siklus biogeokimia di ekosistem tersebut. Keberadaan suatu organisme di ekosistem menjadi suatu tanda keberlangsungan interaksi dalam ekosistem. Detritivore berperan juga dalam ekosistem. Selain itu, dekomposer, bakteri dan jamur juga membantu dalam penguraian organisme yang mati dari senyawa organik menjadi senyawa anorganik. Ekosistem sawah juga bisa mengalami penurunan kualitas apabila dalam pengolahannya tidak benar dan terlalu banyak polutan di ekosistem sawah. Nah, itu tadi teman-teman, adik-adik sekalian, pembelajaran kita menggunakan sawah sebagai pendekatan jelajah alam sekitar dalam pembelajaran materi ekosistem. Pada pembelajaran materi ekosistem ini kita mempelajari adanya komponen biotik dan abiotik yang menyusun ekosistem. Kalau komponen biotik itu adalah komponen organisme-organisme penyusun ekosistem. Kalau abiotik adalah komponen-komponen yang mendukung dari tanah, udara, dan sebagainya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat interaksinya seperti tadi, belalang memakan padi atau tumbuhan, kemudian ada juga interaksi antar sesama belalang, kemudian kita bisa melihat kepik dan sebagainya. Ada ular memakan belut, itu salah satu bentuk interaksi antara biotik dan biotik. Bisa juga kita melihat simbiosis, tapi pada pengamatan tidak terlihat. Kemudian kita juga bisa sebenarnya mengamati atau memprediksi sebuah siklus di dalam ekosistem seperti siklus nitrogen, siklus air, dan sebagainya. Nah, itu tadi pembelajaran kita mengenai materi ekosistem. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat siang.